SK, ya fotokopi KTP. Karena kami sebagai manajemen sangat sadar, tetapi amanah itu ternyata tidak. Karena apa? Nek kontraktor Kopumnas tidak suruh bangun dulu, begitu sudah jadi baru bayarnya diangsur, paling waktunya 3 tahun kita angsurnya itu. Nah, kira-kira itulah salah satu yang menyebabkan kenapa kita ini rumahnya seperti ibu baru hari ini dipanggil untuk mendapatkan kepastian. Saya percaya pasti ada yang lebih 3 tahun yang ada di siang hari ini. Saya sudah percaya itu. Tapi dari tingkat kesulitan itu, dari cara memiliki lahan oke selesai. Sekarang cara bangunnya aja seperti itu, bagaimana tidak berat. Tapi seberat apapun, kalau Allah ridho, nggak ada yang berat. Dan hal itu sudah dibuktikan. Saya bisa mendapatkan orang yang percaya dengan Kopumnas yang bisa sampai hari ini bisa bangun di setiap lokasi. Nah, itulah caranya kita selalu harus berjamaah. Membangun rumah kita juga berjamaah, konsumen kita juga berjamaah. Jadi buah kesabaran ibu bapak itu melatih khususnya saya yang dikasih amanah oleh Pak Dirut, harus bagaimana rumah ini bisa direalisasi. Tetapi karena memang tidak mudah, maka dalam hari ini Bapak Ibu dipanggil ke sini itu untuk 2 tahap untuk memastikan insya Allah Ibu Bapak yang menantikan sekian lama, sekian tahun itu insya Allah hari ini ada kepastian. Istilahnya STKB ya, mana Pak? Oh ini. Nah, STKB itu bertahan. Kenapa? Karena manajemen juga melihat, kelihatannya Pak Giro dan Bu Huji ini melihat berkat doa ibu bapak semua, walaupun faktanya rumah itu belum bisa dihuni, tetapi kalau bapak ibu sudah bisa dapat kepastian, setidak-tidaknya menambah keyakinan bahwa ibu bapak nggak ditipu oleh Kopumnas. Paling berbahagia untuk saya karena Kopumnas hingga hari ini saya masih bisa berdiri. Developer yang sama-sama dengan Kopumnas, karakternya, caranya seperti Kopumnas, berarti saya punya teman dan target untuk membantu saudara kita yang belum punya rumah, yang nggak mungkin punya rumah, bisa punya rumah, cepat terselesaikan. Per hari ini yang belum punya rumah di Indonesia dari 270 juta penduduk, 12 juta. 12 juta yang belum punya. Sedangkan dari 20.000 developer yang ada di Indonesia yang tergabung di REI, Apersi, Apernas, 1 tahun hanya mampu 200.000 membangun. 16 juta hanya mampu 200.000. Kopumnas saja berapa tahun ini? Baru 800.000. Jalan 5 tahun. Karena membangun rumah itu padat modal, ininya besar. Sudah besar, developer yang bangun perumahan yang berendak di properti, 99% mengandalkan kredit konstruksi dari bank untuk membangunnya. Ya, kredit konstruksi adalah kredit untuk modal kerja developer. Sedangkan KPR, kredit kepemilikan rumah, kredit diberikan kepada konsumen. Tidak ada 2 kredit. Kredit yang diberikan kepada developer dan kredit yang diberikan kepada konsumen. Kalau kepada developer, 1 rumah developer membangun 100 rumah, 1 rumahnya dapat kredit 50 juta. Developer. Sedangkan konsumen bisa dapat kredit 160 juta. Tapi bunganya 5% per tahun. Ya kan, KPR kan? Developer
bunganya 13% per tahun. Nanti kalau 50 juta 13% dari bunga. Makanya developer ini dia harus kerja ekstra hati-hati, ekstra efisien, ekstra efektif. Yang dia tidak melaksanakan ekstra-ekstra itu bangkrut. Banyak developer yang bangkrut. Kenapa? Besar pasak daripada biaya. 50 juta. Kalau dia bangun 50 juta saja buat keuntungan dia nggak ada. Nah, kembali ke Perumnas, nggak pinjam yang 50 juta, bisa kebangun. Perumnas nggak pinjam 1 rupiah pun dari bank. Dan bapak-bapak, ibu-ibu konsumennya saya larang pinjam dari bank, kena riba. Jadi ini semua adalah Perumnas ini sebenarnya diridhoi Allah. Saya diprediksi dari sejak saya bikin Perumnas 1 Januari 2018, Pak Aris, si Aris 6 bulan pakai baju oranye dia ngumpulin uang-uang konsumen. Dari mana dia mau bangun rumah?